Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi dari video esai Bang Ferry Irwandi yang berjudul Kritik dan masalah dalam sistem perkuliahan dan perguruan tinggi di Indonesia. Kritik terhadap sistem perkuliahan dan perguruan tinggi di Indonesia. Dari sana saya merasa sudah saatnya saya juga menyuarakan pengalaman pribadi saya sendiri sebagai mahasiswa jurusan ilmu hadis dari semester 1 sampai semester 8. Video ini bukan soal beasiswa. Saya pribadi juga tidak tahu menahu soal beasiswa revolusi yang disebutkan Bang Ferry Irwandi. Full scholarship sampai lu lulus gitu. Tapi yang saya tahu, saya pernah dan sedang menjalani sistem ini. Saya tahu bagaimana rasanya duduk di bangku kuliah selama 4 tahun. Mengikuti puluhan mata kuliah, seminar, sidang, dan berbagai prosedur lainnya. Dan itulah yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Sebuah refleksi berjudul Kritik terhadap Sistem Perkuliahan dan Perguruan Tinggi di Indonesia, studi kasus mahasiswa ilmu hadis. Saya harap Bang Ferry Irwandi beserta abang-abang dan kakak-kakak tim Malaka Project dapat melihat video saya ini. Bukan untuk mendapat perhatian lebih, tapi sebagai bentuk partisipasi dari mahasiswa yang ingin turut menyuarakan keresahan dari sudut yang berbeda. Inilah suara saya, bukan untuk menjatuhkan, bukan pula untuk menyalahkan, tapi sebagai ajakan untuk berpikir bersama bahwa mungkin sistem yang selama ini dianggap biasa aja sebenarnya menyimpan banyak keresahan yang belum pernah benar-benar didengar. Pendidikan tinggi adalah harapan terakhir bagi generasi muda untuk membentuk pola pikir kritis dan skill hidup yang relevan dengan zaman. Namun realitanya teman-teman, sistem kuliahan di Indonesia justru masih terjebak dalam rutinitas administratif dan formalitas akademik yang membebani mahasiswa. Sebagai mahasiswa jurusan ilmu hadis, saya ingin membagikan realitas yang saya alami sendiri selama 8 semester. Mulai dari 72 mata kuliah yang hanya beberapa di antaranya benar-benar terasa berguna saat menulis skripsi, hingga proses panjang seperti sempro, kompre, dan sidang skripsi yang kadang terasa terlalu administratif tanpa benar-benar memperdalaman keilmuan yang kami bawa ke masyarakat nanti. Sebelum saya masuk ke kritiknya, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kuliah S1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Nomor 2 menjelaskan bahwasanya pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pasal 4 juga menjelaskan pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Intinya, program S1 itu bukan sekedar tempat duduk di kelas, kerjain tugas, terus skripsi. Tujuan utamanya adalah membentuk mahasiswa jadi pribadi yang ilmiah, profesional, bahkan siap menciptakan lapangan kerja. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Selama 8 semester, saya dan teman-teman mengambil sekitar 72 mata kuliah. 72, banyak banget ya. Tapi ketika sampai di titik akhir, saat menyusun skripsi, saya dan mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya, kenapa cuma sedikit yang benar-benar berguna? Dari semua itu, hanya segelintir yang terasa relevan. Contoh, ulumul hadis, ilmu ma'anil hadis, mustalah hadis, sirah wa ta'dil, tahrij hadis, pemikiran hadis kontemporer, metode penelitian hadis, dan penulisan karya ilmiah. Sisanya, lebih banyak terasa sebagai formalitas, seperti hanya ada untuk memenuhi struktur kurikulum, bukan untuk memperdalam keilmuan yang sebenarnya ingin kami dalami. Padahal, kalau skripsi adalah puncak dari semua proses perkuliahan, kenapa justru tidak difokuskan dari awal untuk memperkuat ke arah sana? Kalau tujuannya skripsi,
Bukankah lebih bijak kalau sistem pendidikan di jurusan ilmu hadis ini memperkuat dasar metodologi penelitian dan penguasaan literatur primer daripada menumpuk beban mata kuliah yang tak semua berdampak langsung, terutama di ilmu hadis? Seharusnya yang dikedepankan adalah pendalaman terhadap kitab-kitab hadis klasik dengan pendekatan bahasa Arab, bukan hanya menyerap materi dari makalah berbahasa Indonesia yang seringkali cuma hasilnya tuh ya copy paste gitu. Contohnya ada mata kuliah seperti kajian kitab tis'ah, kajian kitab klasik lainnya. Itu seharusnya jadi pilar utama di jurusan ini. Tapi yang terjadi justru malah lebih banyak membuat makalah berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia. Terus belajar mandiri tanpa bimbingan mendalam dari dosen. Minim praktik membaca dan memahami teks Arab. Akibatnya, kawan-kawan, tidak sedikit mahasiswa yang lulus tanpa benar-benar memahami bahasa sumber Islam itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Dan keresahan ini bukan cuma saya yang rasakan. Ada teman-teman saya juga yang banyak berpikir hal yang sama. Salah satunya bilang begini. Komentar ini benar. Artinya, mata kuliah lain tetap penting. Tapi kalau memang peran mereka lebih ke pembentukan mindset, bukankah seharusnya cara mengajarnya juga lebih serius gitu? Lebih dalam, lebih aplikatif, bukan sekedar teoritis dan formalitas tugas mingguan gitu. Ini bukan sekedar keluhan dari saya. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan tinggi kita, terutama di bidang keislaman. Karena kami bukan hanya ingin lulus, kami ingin paham, ingin mendalami, ingin menghidupkan kembali ilmu hadis dengan cara yang tepat. Dan ini bukan sekedar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik. Bagaimana mungkin mahasiswa ilmu hadis tidak dibekali dengan kemampuan membaca naskah aslinya dengan benar? Pendidikan bukan soal banyaknya jumlah mata kuliah, tapi tentang bagaimana setiap ilmu yang dipelajari benar-benar membentuk cara berpikir, mendalamkan pemahaman, dan menyiapkan mahasiswa untuk jadi ahli di bidangnya gitu. Permasalahan selanjutnya, ada sempro, kompre, bahkan sidang akhir. Apakah semua ini benar-benar perlu? Proses ini menyelesaikan kuliah seringkali penuh dengan tahapan akademik yang panjang, mulai dari seminar proposal, ujian komprehensif, seminar hasil, sampai akhirnya sidang skripsi. Tapi banyak mahasiswa mulai bertanya, apa semua proses ini benar-benar penting? Apakah semua ini benar-benar kualitas skripsi jadi lebih baik? Atau cuma sekedar formalitas biar kampus dapat akreditasi? Dari pertanyaan saya tadi, ada identifikasi masalah. Apa yang sebenarnya jadi keresahan? Pertama, terlalu banyak tahapan yang terpisah. Mahasiswa harus melewati banyak tahap yang kadang isinya hampir mirip. Misalnya, ditanya hal yang sama di sempro, kompre, bahkan sidang skripsi. Akhirnya terasa repetitif dan buang-buang waktu gitu. Yang kedua, beban administratif yang berlebihan. Fokus mahasiswa sering bukan lagi pada isi skripsinya, tapi lebih ke urusan teknis, ngejar tanda tangan dosen, revisi format penulisan, atau ngurus dokumen ini, itulah. Padahal yang seharusnya ditekankan adalah pemahaman isi dan argumen ilmiah. Yang ketiga, minimnya pembinaan yang bermana alih-alih dibimbing secara mendalam. Banyak mahasiswa cuma ketemu dosen pembimbing sebentar, kadang hanya lewat chat. Jadi skripsi terasa seperti perjuangan sendiri gitu. Yang keempat, tekanan mental yang tidak seimbang. Mahasiswa sering mengalami stres, cemas, bahkan sampai trauma akademik. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sistemnya terlalu menekan dan kurang berpihak pada proses belajar yang sehat. Yang kelima, esensi akademik terkikis. Oleh formalitas skripsi kadang terasa seperti proyek asal selesai gitu. Yang penting selesai gitu. Mahasiswa hanya berusaha memenuhi checklist, bukan karena ingin menghasilkan karya ilmiah yang bernilai gitu. Dari beberapa pertanyaan tadi, apa nilai yang harus diperbaiki? Yang pertama, efisiensi proses, jangan terlalu banyak tahapan jika fungsinya bisa disatukan. Misalnya, sempro dan kompre bisa dijadikan satu forum evaluasi awal. Hemat waktu, hemat tenaga, tapi tetap ilmiah. Yang kedua, bimbingan yang aktif dan manusiawi. Dosen pembimbing idealnya bukan sekedar pengoreksi naskah, tapi juga teman diskusi gitu.
Mahasiswa butuh pembinaan, bukan sekedar disuruh perbaiki lagi ya, ini ya, iya, bukan itu. Yang ketiga, fleksibilitas sistem. Tidak semua mahasiswa punya kondisi yang sama. Kampus harus membuka ruang fleksibel untuk adaptasi. Misalnya dalam hal metode bimbingan, waktu sidang, atau bentuk presentase. Keempat, kesehatan mental mahasiswa harus jadi prioritas. Kampus perlu sadar bahwa tekanan akademik bisa berdampak besar pada psikologis mahasiswa. Perlu pendekatan yang lebih empatik, bukan sistem yang kaku dan mengintimidasi. Ada beberapa teman seangkatan yang berpesan kalau ini. Dari pesan tadi, semua proses itu ada tujuannya. Tapi kalau pelaksanaannya malah bikin mahasiswa terbebani secara mental dan fisik, itu tandanya sistemnya perlu diperbaiki. Yang dibutuhkan mahasiswa itu bukan lebih banyak ujian, tapi lebih banyak ruang untuk tumbuh secara ilmiah dan manusiawi gitu. Terus ada masalah selanjutnya, yaitu masalah sistem bimbingan dua kepala, dua arah. Ketika mahasiswa sampai di tahap akhir menulis skripsi, idealnya mereka mendapat bimbingan yang jelas dan terarah. Idealnya begitu. Satu, fokus pada substansi atau isi materi. Satu lagi, fokus pada metodologi dan teknis penulisan. Tapi realitanya jauh dari kata ideal, teman-teman. Seorang teman saya pernah menyampaikan keresahannya kepada saya. Kalimat itu sangat mewakili banyak yang kami alami di lapangan. Dua pembimbing, tapi bukan saling melengkapi. Justru saling berseberangan. Yang satu menyuruh ke kanan, yang satu bilang belok ke kiri. Mahasiswa terjepit kayak di tengah gitu. Akhirnya revisi bolak-balik tanpa arah yang pasti gitu. Ditambah lagi ada masalah aksesibilitas dosen. Menemui pembimbing tidak semudah jadwal yang tertera di sistem. Ada yang dosennya sibuk terus, ada yang ketika ditemui malah bilang, coba buat dulu, nanti kirim via email gitu. Tapi setelah dikirim atau via WhatsApp gitu, tapi setelah dikirim tak kunjung dibalas itu, atau dibalasnya tapi 2 minggu kemudian dengan catatan yang justru berlawanan dengan pembimbing satu lagi. Nah, di situasi ini membuat mahasiswa bukan hanya lelah secara akademik tapi juga mental. Apa yang bisa dievaluasi gitu? Masalah ini seharusnya membuka mata kita bahwa sistem dua pembimbing perlu standarisasi, peran yang jelas, siapa fokus isi, siapa teknis, atau mungkin justru lebih baik satu pembimbing aja, tapi terarah dan aktif gitu. Fakultas juga perlu menjamin ketersediaan waktu dosen secara terukur dan terpantau gitu bagian fakultasnya. Karena pada akhirnya, mahasiswa butuh pembimbing bukan hanya sebagai penilai, tapi sebagai penunjuk arah. Tanpa itu, skripsi bukan jadi proses ilmiah yang membangun, tapi jadi medan survival yang sangat melelahkan. Satu lagi masalah besar yang jarang dibicarakan tapi sangat penting menurut saya, yaitu riset di kampus cuma jadi formalitas. Coba perhatikan teman-teman, mahasiswa bikin skripsi bukan karena ingin cari solusi, tapi karena syarat kelulusan gitu kan. Terus ada juga dosen bikin penelitian bukan karena urgensi sosial, tapi demi naik jabatan atau angka kredit. Akhirnya banyak hasil riset, baik skripsi maupun jurnal ilmiah, cuma berakhir di lemari perpustakaan. Jarang ada yang benar-benar dijadikan solusi atas masalah yang nyata yang dihadapi masyarakat. Jarang adanya. Padahal idealnya, kampus adalah pusat ilmu yang hidup, kontribusinya terasa oleh masyarakat. Masalah utamanya, riset tidak relevan dengan realitas sosial. Tema riset kadang terlalu sempit atau terlalu akademik, sampai nggak nyambung sama masalah nyata. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antara kampus dan masyarakat. Jarang ada proyek yang langsung menyentuh persoalan lokal, kemiskinan, krisis lingkungan, pendidikan, atau keagamaan gitu. Yang ketiga, minimnya dorongan untuk diseminasi hasil riset. Setelah lulus, nih, mahasiswa ya, saya bahkan tidak tahu bagaimana membagikan atau mengimplementasikan hasil penelitiannya. Dari beberapa yang telah saya sebutkan tadi, ada nilai yang harus diperbaiki dari sisi dosen dan kampus. Jangan hanya mendorong mahasiswa menyelesaikan skripsi, tapi arahkan agar temanya punya dampak dan solusi nyata. Libatkan mahasiswa dalam proyek penelitian dosen
yang relevan dengan isu-isu lokal atau nasional. Sisi mahasiswa, jangan cuma mikir yang penting lulus, tapi mulai bertanya, apa yang bisa aku sumbangkan lewat dari risetku gitu. Yang kedua, belajar menulis bukan hanya untuk nilai gitu, tapi untuk menyuarakan ide atau suatu gagasan. Di video penutup ini, saya menyuarakan ini bukan karena benci kampus atau dosen ini. Bukan soal menyalahkan siapa-siapa, tapi soal menyuarakan keresahan yang banyak dari kita rasakan. Tapi karena saya mencintai pendidikan dan ingin melihatnya lebih baik, sistem perkuliahan seharusnya mencerdaskan, bukan mengkerdilkan, menguatkan kemampuan, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Harapannya perguruan tinggi bisa lebih adaptif, mahasiswa lebih sadar peran, dan sistem pendidikan tinggi jadi lebih relevan untuk masa depan. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, silakan bagikan atau share video ini biar kita nggak ngerasa sendirian gitu yang apa yang saya rasakan. Dan thank you sudah menonton video ini, dan kepada Bang Ferry Irwandi atau abang-abang dan kakak-kakak Malaka Project, saya harap menonton video yang telah saya buatkan ini. And thank you telah menyaksikan video ini.